Konnichiwa minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece, oke? Kali ini kita sedikit balik lagi ngebahas pertarungan Luffy dengan Kaido. Apalagi di anime sedang anget-angetnya kan? Karena kalau dilihat dari pertarungan dari Luffy itu, gak hanya sekedar perebutan takhta atau pembuktian nyata kalau Luffy udah berada di level yang sama dengan seorang Yonko. Namun jauh lebih dari itu ya, Luffy bertarung untuk mengetahui tekadnya sendiri. Karena makna kekuatan bagi seorang Monkey D. Luffy menjadi sesuatu yang perlu dia perlihatkan. Kalian mungkin bertanya-tanya mengapa hal itu menjadi penting bahkan bagi Oro Bakasenjo. Soalnya ya, kalau kita tarik lebih jauh lagi, bagi Luffy, dulu segalanya seakan bisa diselesaikan dengan yang namanya kekuatan. Sehingga untuk menjadi seorang Raja Bajak Laut pun, Luffy harus menjadi jauh lebih kuat dan pemikiran itulah yang terus tertanam pada dirinya. Tapi sayangnya, kematian dari Ace di Perang Besar Marineford ternyata cukup mengguncang kondisi mental Luffy. Hingga ke titik dia menyadari kalau kekuatan itu gak hanya berhubungan dengan kekuatan fisik saja, melainkan itu berhubungan dengan kepercayaan diri dan kondisi mental. Ya, seperti yang kita tahu, Luffy hampir bisa gak selamat setelah menerima luka berat dan kehilangan saudara di pelukannya sendiri. Yang mana hal itu pula bisa dibilang terjadi karena Luffy jauh lebih lemah dari Akainu atau para admiral angkatan laut. Beruntung, kehadiran teman-teman diingatannya membuat semangat dan rasa untuk tumbuh dan melanjutkan hidup kembali muncul. Makanya kita pun ngerti kan, setelah itu Luffy melakukan latihan selama 2 tahun bersama Royrick, dimana disitu selain Luffy menjadi jauh lebih kuat secara fisik dan daya tarung, namun Luffy pun mampu belajar bagaimana dia merubah rasa duka menjadi semangat pantang menyerah. Nah, sedangkan di pertarungannya melawan Kaido, di sini kita tahu kan kalau Kaido adalah seorang yang sangat melihat orang lain dari yang namanya kekuatan. Bahkan Kaido sendiri gak takut buat bilang kalau seseorang itu berbuat baik bukan karena mereka memang baik, melainkan orang-orang hanya ketakutan saja, sehingga mereka terpaksa untuk berbuat baik kepada kalian. Orang-orang yang bergantung atau percaya kepada persahabatan hanyalah orang-orang lemah. Well, sebuah hal yang jelas berbeda dengan apa yang dipercayai Luffy, bahkan sejak awal ketika dia baru memiliki mimpi menjadi seorang bajak laut. Karena sejak pertemuannya dengan Shanks saja ya, Luffy sepertinya secara gak sadar udah tahu kalau kekuatan bukanlah satu-satunya hal yang bisa membuatnya mencapai apa yang dia inginkan. Alhasil, sejak memiliki keinginan menjadi seorang Raja Bajak Laut, apa yang Luffy katakan kepada Shanks ialah dia akan mulai berlayar dan mulai mencari kru yang bisa membantunya menjadi seorang Raja Bajak Laut. Yaps, tanpa sadar Luffy kecil sudah tahu kalau dirinya memang harus bergantung ke orang lain. Karena dia memang tidak menguasai semua hal, entah itu navigasi, menjalankan kemudi, atau bahkan memasak makanan untuk dirinya sendiri. Well, mengetahui kalau dirinya gak menguasai banyak hal, gak menjadikan Luffy sosok yang lemah. Karena kekuatan bagi dia ya bukan hanya dilihat dari hal itu saja. Bahkan yang menarik untuk membuktikan apa yang Luffy percayai ini, meski harus menelan hal pahit dan kembali belajar apa itu yang namanya kuat dari kematian orang yang paling berharga bagi dirinya. Di negeri Wano Kuni sendiri, Luffy secara terang-terangan dia seakan membuat seluruh harapan dan mimpi dari para samurai negeri Wano. Yang mana para samurai ini jika dibandingkan dengan Kaido, memanglah mereka jauh lebih lemah dari segi pertarungan. Namun kalau kita berbicara tentang tekad, kayaknya udah gak perlu diraguin lagi sekuat apa tekad dari seorang samurai. Mulai dari rela berkorban untuk generasi baru agar mereka siap layaknya yang dilakuin oleh Oden, atau bahkan para samurai lainnya kayak bawahan Oden aja, yang mereka masih membawa tekad untuk bertarung dan dengan gagah berani kembali mencoba menghadapi Kaido. Meski pada akhirnya kita tahu kan para Akaze berhasil dikalahkan dengan mudah, hingga Kaido sendiri kembali merendahkan para samurai kalau gak bakal pernah ada lagi seorang samurai sekuat Kozuki Oden. Makanya gak heran kalau banyak para samurai-samurai yang udah kena mental dan gak punya daya atau semangat bertarung lagi, seperti halnya yang sempat kita lihat di penjara Udon. Dimana di sana banyak samurai yang udah gak mau bertarung dan memilih untuk menerima nasib mereka. Walau Luffy di sana sudah mencoba untuk meningkatkan semangat mereka, seraya ingin menunjukkan kalau kekuatan gak hanya dinilai dari kekuatan fisik saja, melainkan bagaimana determinasi seorang untuk terus mau berjuang hingga akhirnya perubahan bisa tercipta menjadi bagian dari yang namanya kuat. Ya, secara gak langsung apa yang kita lihat itu ya seakan mencerminkan apa yang pernah dirasain oleh Luffy tepatnya saat dia baru kehilangan Ace.
Di sana, Luffy sangat putus asa dan tidak memiliki gairah hidup. Akan tetapi Luffy terus berjuang dan berlatih hingga ke titik dia bisa berada sekarang ini. Luffy ingin mengajarkan kalau gak ada yang mustahil di dunia ini untuk bisa berubah, karena kekuatan gak hanya diukur dari kemampuan bertarungnya saja. Yang membuat semua ini menjadi lebih hebat lagi ya, yaitu bagaimana Oda Sensei menutup cerita yang menunjukkan apa yang Luffy percaya ini. Dengan kekuatan Gear 5 yang mana menjadi simbol perubahan dan kebebasan, di mana sebagai sosok pejuang yang bisa memberikan harapan, Luffy bertarung dengan harapan seluruh rakyat Wano yang sudah dia pegang sejak awal. Namun gak hanya itu saja ya, Gear 5 yang kita ketahui termasuk sebagai kemampuan awak kering. Apakah kalian sadar kalau Kaido pernah berkata seorang bisa membangkitkan kemampuan buah iblisnya andaikan badan dan pikirannya bisa mengimbangi kekuatan asli dari buah iblisnya? Ya, secara gak langsung dengan berhasil membangkitkan kekuatan buah iblis Hitonomi model Nika, Luffy membuktikan kalau dirinya gak hanya kuat secara fisiknya, namun secara mental atau pikiran pun dia sudah sangat siap. Sehingga kemampuan asli dari buah iblisnya bisa dia keluarin di saat yang memang sangat dibutuhkan. Apakah hal ini pula yang menyebabkan kalau Kaido gak bisa membangkitkan kemampuan buah iblisnya? Karena jelas ya, Kaido hanya berfokus untuk menguatkan fisik dan badannya saja, tanpa pernah melatih pikiran dan mentalnya. Alhasil, di samping negeri Wano Kuni ini emang menyajikan pertarungan yang sangat menarik, ternyata jauh di balik ceritanya sendiri, Odachi sudah mempersiapkan hal yang jauh lebih bermakna bagi Luffy sendiri di ceritanya. Sehingga ketika mengikuti perjalanan Luffy yang pada akhirnya kita bisa sampai ke momen dia berhasil mengalahkan seorang Gyonko. Dan dia akhirnya sekarang sudah mendapatkan titel seorang Gyonko. Wow, melihat perjalanannya itu, kita tahu kan kalau di samping kekuatan Luffy, ada banyak orang di belakang yang selalu membantu dia untuk berhasil melakukannya. Sesuatu yang mungkin semua orang anggap sebagai mimpi yang mustahil atau gak masuk akal. Tapi ternyata Luffy bisa kan? Well, gimana? Pertarungan di Aqua no Kuni ini emang sangat berkesan sekali bukan? Kita nantikan di endingnya di 1076. Episode 1076 ya 2 minggu lagi lah kayaknya. Oke, so see you next time. Adios di Caramelos, stay safe everyone. Salam Animedia.